Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosan Muslani, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Primanovianto, mewakili IMSA, Indonesian Muslim Society in America. Dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 23 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semakin dekat dengan keluarga dan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Bila bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Al-Qadiyat mengatakan bahwa hadis ini dapat dipahami baik secara kiasan atau majasi maupun secara tekstual. Yang dimaksud dengan kiasan atau majasi adalah menunjukkan banyaknya pahala dan ampunan di bulan Ramadan ini. Seperti kita ketahui, di sepanjang bulan Ramadan memang banyak amal ibadah yang dapat dikerjakan oleh semua muslim dengan balasan yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya karena hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Jadi bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dan di bulan Ramadan ini tidak hanya ibadah secara umum yang dilipat gandakan, tetapi banyak sekali ibadah khusus yang hanya dapat dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan ini. Yang seperti kita ketahui, yaitu tentu saja sholat tarawih, yang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan qiyam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian juga Lailatul Qadar dan iktikaf di 10 malam terakhir. Kemudian juga memperbanyak sedekah, sebagaimana Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau sangat-sangat lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ini. Jadi selain itu makna kiasan atau majasi lain, yaitu manusialah yang di bulan Ramadan ini karena janji-janji pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengkontrol diri, mengontrol nafsunya, sehingga pengaruh setan itu melemah di bulan Ramadan ini. Jadi kita seharusnya bisa melihat dari hadis tadi bahwa ketika kita berbuka, kita merasakan kebahagiaan, dan biasanya anak-anak bisa merasakan ini. Mereka rela untuk merasakan lapar dan dahaga karena ingin mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka puasa ini. Seharusnya kita juga harus bertumpu kepada dua kebahagiaan itu, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Allah di akhirat nanti, karena tidak semua ibadah itu punya sifat seperti puasa itu, di mana balasan atau hasilnya itu langsung kita rasakan setelah kita selesai melakukannya. Jadi kita juga harus beriman dan mengharap kebahagiaan yang di akhirat nanti.
Al-Qadiyat mengatakan bahwa hadis tadi juga dapat dipahami secara tekstual. Artinya memang setan-setan tadi memang betul-betul dibelenggu ya. Imam Al-Qurtubi bertanya, kenapa kalau setan itu dibelenggu masih banyak kemaksiatan dan keburukan yang terjadi di bulan Ramadan? Jadi ada 3 penjelasan tentang hal ini. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hulaimi, bahwa yang dimaksud dari setan-setan itu adalah sebagian saja, yaitu setan-setan yang durhaka, sebagaimana di salah satu riwayat dari hadis dari An-Nasai itu disebutkan yang dibelenggu adalah marodatus sayatin, yaitu setan-setan yang durhaka. Yang kedua, mereka terbelenggu tapi masih bisa melakukan sesuatu, atau juga mereka bisa menggoda sekelompok manusia yang tertentu walaupun tidak bisa menggoda sekelompok manusia yang lain. Yang ketiga, bisa saja setan-setan itu memang dibelenggu tapi jiwa manusianya yang sudah kotor dan terkondisikan sehingga 11 karena dia banyak melakukan maksiat di 11 bulan di luar bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang dia sudah terkondisikan dan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi. Jadi ada 3 jalan setan menipu kita di bulan Ramadan ini yang harus kita waspadai. Jadi memang masih ada pengaruhnya di bulan ini, karena itu kita harus waspada. Yang pertama, yaitu setan berusaha agar kita terlalu fokus pada aspek fisik dari puasa ini. Memang bagian penting dari puasa ini adalah untuk kita berlapar dan berdahaga. Tapi berkah dari Ramadan ini tidak sekedar menahan makan minum, tapi juga menahan amarah, menahan perkataan, perbuatan yang buruk. Bahkan kita diajarkan untuk berkata, ini so'im ketika ada yang memprovokasi kita, untuk mengingatkan diri kita dan juga orang lain bahwa kita sedang berpuasa, sedang beribadah. Yang kedua, setan berusaha untuk menghilangkan harapan kita dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, bahwa saya tidak bisa tilawah sebanyak mereka, tidak bisa beriktikaf seperti mereka, dan kemudian malah meninggalkan keseluruhannya. Sebaliknya kita harus fokus dan berusaha meningkatkan dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, walaupun peningkatannya sedikit. Tapi yang lebih penting adalah kita kontinukan terus di luar bulan Ramadan ini nantinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan yang paling dicintai itu adalah yang kontinu walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita ikuti dengan kebaikan, jangan berputus asa. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang terakhir, setan itu berusaha untuk menipu kita dengan membuat kita meninggalkan hal yang paling penting untuk sesuatu yang derajat kepentingannya di bawahnya. Misalnya meninggalkan atau membuat ibadah wajib kita rusak karena kita terlalu fokus pada ibadah sunnah. Misalnya kita terlambat sholat subuh karena terlalu larut malam melakukan sholat malam misalnya. Jadi itu hal-hal yang bagaimana setan ini masih ada di bulan Ramadan ini dan bagaimana mereka berusaha menipu kita. Semoga bermanfaat untuk kita memahami dan mewaspadai godaan setan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.